Perhatikan, ketika Anda terbangun di pagi hari dan memikirkan pekerjaan Anda yang membosankan, hal pertama yang terjadi bukan pada jadwal Anda, hal itu terjadi dalam pikiran Anda. Anda sudah merasa terperangkap, bahkan sebelum meninggalkan tempat tidur. Dari 10 orang yang menonton ini, 8 diantaranya merasa hidup mereka terkunci dalam peristiwa yang tidak bisa berubah. Pekerjaan yang tidak memuaskan, hubungan yang stagnan, keadaan finansial yang membebani. Mereka percaya mereka adalah korban peristiwa. Ternyata mereka salah. Apa yang saya akan tunjukkan kepada Anda hari ini adalah sesuatu yang para filsuf telah tahu selama berabad-abad, tetapi jarang orang mendengarnya. Anda tidak terjebak dalam peristiwa, Anda terjebak dalam cara Anda berpikir tentang peristiwa itu. Dan di sini terletak keajaiban. Jika Anda mengubah cara Anda berpikir, Anda mengubah segalanya. Manusia tidak terganggu oleh peristiwa atau kejadian, tetapi oleh pandangan mereka tentang hal itu. Epictetus. Ilusi terbesar yang kita percayai adalah bahwa keadaan eksternal menentukan kehidupan. Padahal, interpretasi internal tentang keadaan itulah yang benar-benar mengalihkan kendali atas diri kita. Terima kasih kepada semua yang telah subscribe. Dan bagi yang belum, saya mengundang Anda untuk subscribe dan bergabung dengan kami dalam perjalanan mengungkap kekuatan pikiran yang sesungguhnya. Sepanjang sejarah, terdapat pemisahan fundamental antara dua cara melihat dunia. Yang satu mengatakan bahwa kita adalah produk dari peristiwa, yang lain mengatakan bahwa kita adalah produk dari bagaimana kita memilih untuk bereaksi terhadap peristiwa itu. Tapi tunggu dulu, perbedaan ini bukan hanya filosofi abstrak, ini adalah perbedaan antara hidup sebagai budak dan hidup sebagai penguasa pikiran Anda. Di antara rangsangan dan respons, ada ruang. Di ruang itu adalah kekuatan untuk memilih respons. Di respons terletak pertumbuhan dan kebebasan. Viktor Frankl. Dalam video ini, kita akan membuka 3 pintu transformatif yang akan merevolusi cara Anda melihat kehidupan. Pertama, kita akan membongkar bagaimana pikiran Anda menjadi arsitek penjara bagi diri sendiri dan mengapa Anda tidak menyadarinya. Kedua, kita akan mengeksplorasi mekanisme tersembunyi yang membuat Anda percaya bahwa Anda tidak memiliki pilihan, padahal Anda selalu memilikinya. Dan ketiga, kita akan memberikan kepada Anda peta praktis untuk merebut kembali kekuasaan atas pikiran Anda, dan dengan itu, kekuasaan atas hidup Anda dalam kendali. Mari kita mulai dengan kebenaran yang mengganggu. Pikiran Anda adalah pembuat cerita yang luar biasa. Setiap hari, ia menerima informasi mentah dari dunia, peristiwa, interaksi, umpan balik, dan mengubahnya menjadi narasi. Cerita ini yang Anda percayai adalah realitas. Tetapi cerita itu bukan realitas. Cerita itu adalah interpretasi. Ini yang lebih menarik. Penjara Anda tidak memiliki dinding besi. Dinding-dindingnya dibuat dari cerita yang Anda ceritakan kepada diri sendiri berulang-ulang sampai Anda percaya bahwa itu benar. Kami adalah budak dari kebiasaan, atau kami adalah produk dari pilihan yang kita sadari, dari Stephen R. Covey. Bayangkan seseorang yang mengalami penolakan dalam mewawancara kerja. Peristiwa itu adalah fakta objektif, tetapi cerita yang mereka ceritakan kepada diri sendiri bisa beragam. Saya tidak cukup baik, identitas, pasar sedang buruk, konteks eksternal, atau saya perlu belajar dari ini dan mencoba lagi. Cerita yang berbeda, realitas yang berbeda. Sebelum saya lanjut, perhatikan ini. Mayoritas dari kami tidak memilih cerita kami secara sadar. Kami mewarisinya dari keluarga, budaya, pengalaman traumatis kita. Dan inilah yang akan saya ungkapkan di pembahasan kedua, cerita mana yang benar-benar membuat kita terjebak dan mengapa Anda bahkan tidak menyadarinya. Ada sebuah cerita yang sangat umum yang menjalankan kehidupan jutaan orang tanpa mereka sadari. Ini adalah cerita tentang tidak memiliki pilihan. Saya terjebak dalam pekerjaan ini. Saya tidak memiliki sumber daya. Orang-orang seperti saya tidak bisa sukses. Cerita ini yang disebut oleh para psikolog sebagai pola pikir korban adalah sel mental yang paling nyaman untuk ditinggali. Karena ketika Anda adalah korban, Anda tidak perlu bertanggung jawab. Dan di sini letak bencana. Ketidakbertanggungjawabannya
adalah yang membuat Anda terperangkap. Dengan alasan saya tidak bisa, Anda memberi diri Anda izin untuk tidak mencoba. Wayne Dyer. Pola pikir ini berbeda dari pola pikir pertumbuhan, di mana Anda melihat tantangan sebagai peluang belajar. Pola pikir korban melihat tantangan sebagai bukti bahwa sistem melawan Anda. Inilah yang mengejutkan. Kedua pola pikir itu bereaksi terhadap peristiwa yang sama. Satu-satunya perbedaan ada di sini, dalam pemilihan cerita. Dan ini baru setengah dari kebenarannya. Di pembahasan ketiga, saya akan tunjukkan kepada Anda rahasia yang paling dalam, bagaimana mengubah cerita Anda, dan dengan itu bisa mengubah nasib Anda. Sekarang kita sampai pada bagian yang paling kuat dari video ini. Anda telah belajar bahwa pikiran Anda membuat cerita, dan bahwa cerita-cerita itu menentukan pengalaman Anda. Anda juga telah belajar bahwa cerita korban adalah penjara yang Anda buat sendiri. Sebelum saya ajarkan caranya, perhatikan ini dengan serius. Mengubah cerita Anda tidak berarti berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja ketika tidak demikian. Itu adalah kepalsuan. Mengubah cerita berarti melihat peristiwa yang sama dengan kalimat pembukaan yang berbeda. Pertanyaan yang Anda ajukan menentukan kehidupan yang Anda jalani. Pertanyaannya adalah kunci. Ketika sesuatu yang buruk terjadi, pikiran Anda secara otomatis menanyakan, mengapa ini terjadi pada saya? Pertanyaan ini mengundang cerita tentang ketidakberuntungan dan penderitaan. Tetapi jika Anda secara sadar mengajukan pertanyaan berbeda, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Atau bagaimana saya bisa berkembang karena ini? Anda mengundang cerita yang berbeda sepenuhnya. Sebelum saya tutup, ketahuilah ini. Marcus Aurelius, dia tahu bahwa kekuasaan sejati terletak pada apa yang bisa Anda kendalikan, yaitu pola pikir Anda dalam pilihan untuk bereaksi dengan bijak, bukan dengan impulsivitas. Anda memiliki kekuasaan atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa di luar Anda. Sadari itu, dan Anda akan menemukan kekuatan. Marcus Aurelius. Aplikasi praktisnya adalah sederhana, namun revolusioner. Setiap kali Anda merasa terperangkap, berhentilah. Tanyakan pada diri sendiri, cerita apa yang saya ceritakan tentang peristiwa ini? Kemudian tanyakan, cerita apa lagi yang bisa benar? Biasanya ada beberapa. Pilih yang memberdayakan Anda, bukan yang melayani kenyamanan kurban Anda. Lakukan ini berkali-kali, dan sesuatu yang luar biasa terjadi. Anda berhenti menjadi karakter dalam cerita Anda. Anda menjadi penulis cerita itu. Kembali ke pertanyaan di awal. Mengapa Anda merasa terjebak? Jawabannya sederhana. Bukan karena peristiwa itu tidak bisa diubah, tetapi karena Anda telah memilih cerita tertentu tentang peristiwa itu, dan cerita itu membuat Anda merasa tidak memiliki pilihan. Sekarang, Anda tahu kebenarannya. Anda dapat mengubah cerita itu. Anda bisa melakukan itu sekarang, hari ini. Anda tidak perlu mengubah dunia luar. Yang Anda butuhkan hanya mengubah cara Anda berpikir tentang dunia tersebut. Ajakan saya kepada Anda adalah untuk menghentikan permainan menjadi korban. Mulai hari ini, ambil satu peristiwa dalam hidup Anda yang membuat Anda merasa tidak berdaya dan tanyakan pada diri sendiri, cerita apa yang sedang saya ceritakan? Kemudian ceritakan cerita yang berbeda. Lihat apa yang berubah, bukan hanya di pikiran Anda, tetapi di tindakan Anda dan akhirnya di pencapaian Anda. Jika video ini menyentuh sesuatu dalam diri Anda, saya mengundang Anda untuk like, lalu share, dan subscribe untuk lebih banyak kebijaksanaan yang mengubah cara kita untuk hidup. Bagikan di komentar, cerita apa yang telah membuat Anda terperangkap, dan cerita baru apa yang siap Anda pilih. Mari kita bergerak bersama dari ketidaksadaran menuju pemberdayaan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan salam tetap tenang.